Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan proses belajar mengajar pada mata kuliah Ekonomi Syariah di kelas manajemen C yang Bapak banggakan. Seperti biasa, puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa lalu melimpahkan kepada kita taufik hidayahnya sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dan dipertemukan dalam proses belajar mengajar pada mata kuliah Ekonomi Syariah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan ridho dan berkah serta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam menimba menyerap berbagai ilmu yang baik, yang positif, khususnya ekonomi syariah. Salawat semoga serta salam semoga dicurahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'innya serta seluruh umatnya yang selalu taat patuh terhadap ajaran beliau yang insya Allah mudah-mudahan termasuk kita di antaranya. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik mahasiswa dan mahasiswi semester 2 pada mata kuliah Ekonomi Syariah yang Bapak banggakan, pada hari ini kita akan membahas pokok bahasan sesuai dengan rencana pembelajaran semester ya. Dan pada materi hari ini, materi yang akan dibahas adalah transaksi atau akad dalam syariah. Nah, seperti kesepakatan kita dan telah ada dalam poin tugas bahwa materi ini akan dibahas dan dibawakan oleh kelompok keempat ya, dari kelas C ini, dan saya pikir kelas C sudah siap ya dengan materi dan pembahasannya. Kemarin Lani serta teman-teman kelompoknya sudah membahas sebuah materi transaksi atau akad dalam syariah. Kemudian mereka sudah berdiskusikan di antara kelompok anggota kelompoknya, dan kemudian kelompok 4 mampu membuatkan sebuah PPT dan dipresentasikan dalam bentuk video, karena pembelajaran saat ini masih dalam hybrid ya, dan untuk hari ini adalah virtual dengan mempresentasikan hasil kegiatan kelompok kolaboratif di antara kalian kelompok 4. Dan alhamdulillah hari ini kelompok 4 Lani beserta rekan-rekan sudah siap untuk mempresentasikan pokok bahasan transaksi atau akad dalam syariah. Untuk mempersingkat waktu, dipersilahkan kepada kelompok keempat untuk mempresentasikannya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Devi Ida Kuryasari, Sementara Magdalena, Lani Apriani, Rehan Rahman. Kami akan mempresentasikan materi yang berjudul transaksi atau akad dalam syariah. Lanjut saja ke materi 1. Lani, pengertian akad. Silakan. Perkenalkan, nama saya Lani Apriani. Saya akan menjelaskan tentang pengertian akad yang pertama, yaitu menurut bahasa yang berasal dari kata al-akad, bentuk masdar adalah al-qodo dan jamaknya adalah al-uqud, yang berarti perjanjian yang tercatat atau kontrak. Yang kedua, pengertian akad secara khusus adalah pengaitan ucapan salah seorang yang berakad dengan yang lainnya secara syarat pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya. Pengertian akad secara khusus lainnya adalah perikatan yang ditetapkan oleh ijab qabul berdasarkan ketentuan syarat yang berdasar pada objeknya. Ya, terima kasih Lani. Lanjut ke materi 2, landasan akad oleh Rehan Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rehan Rahman dari kelompok 4.
Landasan akad yang ketiga adalah dalam kaidah fikih yang berbunyi hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad. Hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan. Terima banyak Baik Hanta Rahman. Lanjut ke pemateri 3, unsur-unsur akad. Desi Ida Kurniasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akad atau ijab kabul dapat diungkapkan melalui ucapan akad, perbuatan akad, isyarat, dan isyarat. Ucapan akad cukup dengan diucapkan oleh kedua belah pihak dengan ucapan. Ucapan akad dapat dilakukan karena sangat umum gajian, asal kedua belah pihak saling memahami dan mengerti bahasa yang diucapkan dengan tetap menunjukkan kedalamannya masing-masing. Perbuatan akad dilakukan dengan perbuatan bahwa mereka saling meridainya, di mana penjual menyerahkan barangnya dan pembeli menerima barang yang diberikan mereka. Isyarat hal ini berlaku bagi orang yang tidak mampu berbicara, sedangkan bagi yang mampu berbicara tidak dibenarkan merealisasi akad dengan lisan, melainkan harus dengan lisan atau tulisan. Begitu juga bagi orang yang tidak mampu berbicara dianjurkan untuk menggunakan tulisan bila tulisannya baik dan tidak dibuat. Tulisan akad dengan tulisan sah dan boleh baik bagi yang mampu atau yang tidak mampu berbicara, asal tulisannya baik, jelas, dan dapat atau mudah dibaca untuk dipahami bersama. Al-Aqid, orang yang melaksanakan akad, maka tidak akan terjadi dan memiliki kekuatan hukum bila tidak ada akad. Sama seperti tidak akan terjadi akad bila tidak ada Sigok. Al-Aqid secara umum disyaratkan harus sekali cakap dan mempunyai kemampuan untuk melakukan akad. Yang ketiga ada mahal al-aqd atau al-maqd alaihi. Objek akad atau barang yang diberikan sebagai objek akad. Barang tersebut dapat berupa harta benda seperti barang dagang, benda bukan harta seperti objek akad nikah, dan dapat juga berupa manfaat seperti dalam akad ijarah dan sebagainya. Ada 5 syarat bagi objek akad atau al-maqd alaihi. Yang pertama ada objek akad harus ada ketika terjadi peristiwa akad. Yang kedua, objek akad harus sesuai dengan syariat atau masyruh. Yang ketiga, objek akad harus dapat diserahkan pada pihak akad. Yang keempat, objek akad harus makmum dan dapat diketahui oleh al-aqid. Yang kelima, objek akad harus suci, tidak najis atau mutahharij. Yang keempat yaitu al-mawdu al-aqd atau tujuan akad. Tujuannya sesuai dengan hukum Islam dan tidak melanggar syarat. Maksudnya adalah bahwa tujuan akad pada semua transaksi syariah dan sesuai dan tidak melanggar atau melawan syariah. Misalnya, dalam akad jual beli dapat menjadi tujuan saling memberi manfaat. Penjual dapat memanfaatkan uang hasil penjualannya dan pembeli dapat mengambil manfaat atas barang yang dijual. Macam-macam transaksi dalam syariah. Akad dari segi atau tidak adanya kompensasi. Fikih Muhammad membagi akad menjadi dua. Yang pertama ada akad tabaru, yang kedua ada akad ijarah. Akad tabaru adalah sesungguhnya merupakan transaksi yang tidak ditujukan untuk memperoleh harga atau transaksi mubah. Tujuan dari transaksi ini adalah tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Ada 3 bentuk akad tabaru, yaitu 1. Meminjamkan uang, kedua meminjamkan harta, ketiga memberikan sesuatu. Meminjamkan uang termasuk akad tabaru karena tidak boleh melebihkan pembayaran atas pinjaman yang diberikan, karena setiap kelebihan tanpa iwad adalah riba. Ada 3 jenis pinjaman, yaitu qardoh, merupakan pinjaman yang diberikan tanpa mensyaratkan apapun selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tersebut. Roh merupakan pinjaman yang mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu. Iwalah bentuk pinjaman dengan cara mengambil alih piutang dari pihak lain. Meminjamkan jasa berupa keahlian atau keterampilan termasuk akad tabaru. Ada 3 jenis pinjaman jasa, yaitu wakalah, memberikan pinjaman berupa kemampuan kita saat ini untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain. Wadiah merupakan bentuk turunan akad wakalah, di mana pada akad ini telah dirinci tentang jenis penitipan dan pemeliharaan, sehingga selama pemberian jasa tersebut juga bertindak sebagai
berlaku memberikan sesuatu kepada orang lain. Ada dua bentuk akad ini, yaitu wakaf merupakan pemberian dan sunnah. Pemberian dilakukan untuk komitmen hidup dan agama, serta pemberian itu tidak dapat dipindah sama sekali. Yang kedua ada hibah atau sedekah, merupakan pemberian sesuatu secara sukarela kepada orang lain. Yang kedua ada akad ijarah. Akad ijarah merupakan akad yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Dari sisi kepastian hasil yang diperoleh, akad ijarah dapat dibagi menjadi dua, yaitu natural uncertainty kontrak dan natural certainty kontrak. Natural certainty kontrak merupakan kontrak yang diturunkan dari teori percampuran di mana pihak dan pihak saling mencampurkan aset yang mereka miliki menjadi satu, kemudian menanggung resiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Oleh sebab itu, kontrak jenis ini tidak memberikan imbal hasil yang pasti, baik nilai imbal hasil maupun waktu. Ciri-ciri natural uncertainty kontrak antara lain: yang pertama ada mudharabah, yang kedua ada musyarakah. Mudharabah yaitu bentuk kerjasama antara dua belah pihak, di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola untuk melakukan kegiatan usaha dengan hibah bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh melalui kesepakatan di muka. Sedangkan apabila terjadi kerugian hanya ditanggung pemilik dana sepanjang tidak ada unsur kesengajaan atau kelalaian oleh mudhari. Mudorib. Akad kerjasama yang terjadi antara pemilik modal untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam satu perusahaan. Dengan itu bagi hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara profesional sesuai dengan konstitusi. Yang kedua ada natural certainty kontrak, merupakan kontrak di mana kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimiliki, sehingga unsur pertukaran pun harus ditetapkan di awal akad dengan sejumlah jumlah untuk harga dan waktu pemilihan. Dalam kondisi ini secara tidak langsung kontrak ini akan memberikan imbal hasil yang tetap dan pasti karena sudah diketahui ketika akad. Jenis natural certainty kontrak antara lain: yang pertama ada murabahah, yang kedua ada salam, yang ketiga murabahah merupakan transaksi penjualan barang dengan menyatakan biaya perolehan dan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Salam transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada, barang diserahkan secara tangguh, sedangkan pembayar dilakukan secara tunai. Memiliki sistem yang mirip dengan salam, namun dalam sistem pembayaran dapat dilakukan di muka, cicilan dalam beberapa kali atau termin, atau ditangguhkan secara langsung jangka waktu tertentu. Ijarah, akad menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan manfaat atas objek sewa yang disewakan. Terima kasih. Selanjutnya adalah rukun dan syarat akad dalam syariah, yaitu ada 5. Yang pertama al-aqidain atau pihak-pihak yang berakad, pihak yang melakukan transaksi. Misalnya dalam hal jual beli, mereka adalah penjual dan pembeli. Syarat atau kriteria yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang berakad adalah memiliki ahliyah dan wilayah. Ahliyah dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ahliyatul wujub atau kecakapan untuk memiliki hak dan memikul kewajiban. Kecakapan seseorang untuk mempunyai sejumlah hak kebendaan, seperti hak waris, hak atas ganti rugi, atas sejumlah kerusakan harta miliknya. Yang kedua, ahliyatul ada, yaitu kecakapan bertindak hukum. Kecakapan seseorang untuk melakukan tasyaruf atau tindakan hukum. Rukun syarat yang kedua adalah al-maqud alaih atau objek akad. Objek akad di mana transaksi dilakukan di atasnya, sehingga akan tercatat implikasi hukum tertentu. Objek akad ini bisa berupa aset-aset finansial, yaitu sesuatu yang bernilai ekonomis, atau aset non-finansial, seperti wanita dalam akad pernikahan, ataupun bisa berupa manfaat seperti hal dalam akad sewa-menyewa, jual beli, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu syihhat al-akad,
akan dibahas secara detail dalam kajian fikih muamalah, yakni bidang yang membahas interaksi manusia dengan sesamanya dan perilaku manusia terhadap segala sesuatu yang dapat memenuhi hajat hidup manusia. Dalam bidang ekonomi syariah, akad memegang peranan utama terhadap seluruh aktivitas ekonomi. Akad memfasilitasi setiap orang yang menjalani kegiatan ekonomi, termasuk barang dan jasa. Dalam kaitan ini, aktivitas pengadaan produksi, penyebaran atau pembagian distribusi dan konsumsi merupakan sejumlah perilaku manusia yang sangat ditentukan oleh akad yang menyertainya. Sebab itu, dinamika ekonomi merupakan wujud dari berperannya akad dalam sebuah lapangan transaksi dan perilaku manusia. Ya, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gentar, Desi, Lani, dan Rehan yang tadi sudah memaparkan materi akad transaksi dalam ekonomi syariah. Nah, luar biasa ya materinya, panjang, kedalaman, dan luas sekali ya. Tetapi memang demikianlah. Wah, itu pun sebetulnya masih banyak yang secara teknis ya tidak diterangkan, mengingat penerangan secara teknis nanti di mata kuliah berikutnya. Saya coba singgung sedikit. Tadi ada beberapa akad dalam ekonomi syariah ini. Ada akad tijaroh ya, ada akad tabaru. Nah, kalau untuk yang tabaru tadi yang disampaikan oleh Desi bahwa itu nirlaba non profit. Contoh-contoh akad dalam ekonomi syariah untuk yang tabaru, yang non profit atau nirlaba itu tadi kod pinjam meminjam. Jadi pinjam meminjam uang itu tidak boleh ada tambahan apapun ya, haram hukumnya karena itu termasuk riba. Nah, dan itu termasuk dalam akad tabaru ya, nirlaba. Jadi kalau pinjam 1 juta harus mulangin 1 juta lagi, tidak boleh ada tambahan. Kemudian akad tabaru yang non profit atau nirlaba itu adalah tadi ada wakalah, kafalah ya, hiwalah, kemudian juga tadi ada bentuk-bentuk lain dari tabaru ya, yang non profit ya, non profit itu. Kemudian ada juga akad yang tijaroh. Nah, kalau tijaroh ini merupakan bisnis ya, profit oriented. Salah satunya tadi ada syirkah, kerjasama usaha, ada mudharobah, ada musyarakah. Bagaimana cara penghitungan investasi mudharobah dan investasi musyarakah, sistem bagi hasil, berapa nisbahnya itu ya, tiap pihak, para pihak. Ada pihak investor, ada pihak pengelola ya. Investor biasa disebut dengan sahibul mal, itu nanti di perkuliahan mata kuliah berikutnya. Di sekarang ini cukup mengenal saja dulu bahwa ada akad tabaru dan tijaroh ya. Yang tijaroh tadi ada akad syirkah, kerjasama usaha atau investasi ya. Ada mudharobah, ada musyarakah. Nanti mudharobahnya pun berjenis, ada mudharobah mutlaqoh, muqayyadah, dan mudharobah mustarokah. Begitupun dengan musyarakah, ada musyarakah wujuh, ada musyarakah inan, dan lain sebagainya. Kemudian ada akad jual beli. Nah, akad jual beli termasuk dalam profit oriented, bukan nirlaba, non profit atau tabaru, bukan, tapi termasuk dalam kategori tijaroh, berbisnis ya, untuk mencari laba. Nah, jual beli itu kategori tijaroh ya gitu. Dan jenis jual beli ada murabahah, ada bai salam tadi ya, di mana jual beli barangnya masih dipesan atau masih dibuatkan atau masih ditanam, belum ada ya, tadi Desi mengatakan seperti itu. Kemudian ada bai istisna. Bai istisna itu jual beli di mana objek yang akan dijual belikan dalam proses pembuatan. Biasanya BTN syariah dalam transaksi perumahan itu menggunakan akad jual beli bai istisna ya. Banyak lagi akad-akad tijaroh yang lain yang ya
Tetapi di ekonomi syariah ini tidak harus detail secara teknis, cukup mengenal saja supaya nanti di mata kuliah berikutnya saat ada transaksi-transaksi seperti yang barusan, akan seperti yang barusan, Anda sudah mengenal, memahami. Nah, kemudian di mata kuliah berikutnya itu baru lebih teknis, misalkan penghitungan jual beli, cara menghitung profit margin jual beli, cara menghitung nisbah di kerjasama investasi usaha, kemudian bagaimana menghitung bagi hasil dan lain sebagainya itu nanti di mata kuliah berikutnya. Itu ya. Dan cukup bagus. Nah, tadi materinya, kemudian rukun akad, tadi rukun itu ada 5 biasanya ya, ada kalau dijual beli ada pembeli, ada penjual, ada barang, ada harga, ada sigot, ijab kabul ya. Kalau di investasi kerjasama usaha atau mudarobah musyarakah itu ada investor atau sohibul mang, ada pengelola atau mudorib, ada modal yang ditanamkan, kemudian ada usaha yang harus sesuai dengan syariah, tidak boleh tidak sesuai dengan syariah, misalkan investasi kerjasama usaha melak ganja, nah itu tidak boleh ya. Kemudian ada ijab kabul. Nah, rukun-rukun tadi yang di akhir sudah bagus, silahkan. Saya pikir tinggal dilakukan forum diskusi ya. Mangga kelompok 4 memandu, Gentar, kemudian Desi, Lani, dan Rehan memandu, dicatat notulennya siapa saja yang bertanya dan apa pertanyaannya, kemudian dibahas, dijawab di forum WA Group. Terima kasih atas presentasi dan partisipasi terutama dalam telah menyimak seluruh materi dari mata kuliah hari ini, dan apabila pun ada kekurangan silahkan nanti bisa dilengkapi dalam forum diskusi. Baik, demikian materi mata kuliah hari ini. Terima kasih kepada kelompok 4, Kang Gentar, Kang Rehan, Teh Lani, sama Teh Desi, luar biasa presentasinya. Dan dari Bapak juga mohon maaf apabila ada kekurangan, kehilapan, dan kesalahan. Terima kasih, selamat menjalankan ibadah puasa, ibadah saum bagi yang melaksanakan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.